Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, MA Ferry Fernanda. Oke, saya akan melanjutkan review software-software apa saja yang mendukung ya pekerjaan sebagai seorang dosen atau kalian misalkan sebagai mahasiswa. Secara kita tahu banyak hal-hal yang harus kita kerjakan, utamanya dalam membuat dokumen atau membuat karya tulis ilmiah ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan ada 3 software yang wajib kita punya atau yang di sini saya rekomendasikan. Yang pertama ada Office ya, terus kemudian ada browser Google Chrome, lalu ada untuk penampil PDF kita menggunakan, atau saya menggunakan Adobe Acrobat. Oke, lalu di video kali ini saya akan menyampaikan software lain yang sangat penting sebagai kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau membuat artikel atau membuat dokumen atau naskah yang lain ya. Nah, apa softwarenya? Kalau saya ya, kita tentu saja aktivitasnya banyak membuat dokumen ya, tentu saja ini Word. Terus yang perlu atau yang saya rekomendasikan lagi yaitu kalian memiliki software untuk membuat citasi ya. Nah, software untuk membuat citasi, kalau kita kenal istilahnya itu software reference manager ya. Yang saya punya reference manager yang menjadi andalan yaitu Mendeley Desktop ya. Ini adalah reference manager yang pertama kali saya kenal ya. Kalau sebelumnya mengerjakan naskah yang memiliki kebutuhan citasi atau daftar pustaka, itu biasanya saya lakukan secara manual. Nah, kalau manual saya rasa zaman sekarang itu sangat menghabiskan waktu ya. Kalau ada yang bisa otomatis, kenapa kok tidak otomatis gitu kan. Nah, kalau Mendeley ini menjadi pilihan ya. Kalau saya menggunakan Mendeley karena apa? Karena Mendeley ini nanti langsung bisa connect ke Scopus, ke Elsevier ya. Jadi kita juga bisa melakukan beberapa citasi dengan banyak dokumen gitu ya. Nah, selain ini sebenarnya ada ya, selain Mendeley itu ada Zotero, ada juga EndNote. Nah, memang kalau saya rasa kalau dengan kapasitas laptop yang standar gitu ya, pilih aja salah satu antara Zotero, Mendeley, atau EndNote, atau mungkin reference manager yang lain ya. Nah, itu kalau menurut saya ya yang paling familiar itu ya ini pakai Mendeley. Nah, ini juga saya menginstal Zotero, cuman jarang saya pakai, tapi saya seringnya pakai Mendeley. Nah, saya sarankan kalau misalkan memilih reference manager, pilih salah satu dan gunakan itu secara kontinu ya, karena itu bisa kita jadikan database referensi kita gitu ya. Kalau kita berubah misalkan dari Mendeley ke Zotero ke EndNote dan sebagainya, itu sangat menyusahkan ya. Memang bisa diimport atau diekspor ke reference manager yang lain, cuman mending pilih salah satu saja ya. Selain tidak membebani laptop, itu juga mempermudah kita ketika kita mencari reference lain yang ketika kita mau menggunakan artikel
yang sama untuk naskah yang lain gitu ya. Nah, untuk Mendeley sendiri kalau yang saya pakai ini masih Mendeley desktop versi lama ya. Ya, ini Mendeley desktop versi lama. Yang saya pakai versi 1 19.8 ya. Yang terbaru itu sudah terintegrate add-onnya di Word ya. Jadi kalian kalau misalkan kesulitan mendapatkan Mendeley yang desktop, kalian bisa pakai online, pakai Mendeley site ini ya. Apa kekurangannya? Kalau saya pribadi lebih senang yang Mendeley desktop ya, karena yang desktop ini menurut saya lebih gampang mengoperasikannya. Kalau yang online ini harus online ya, jadi ini ada loadingnya, terus harus terkoneksi internet, jadi agak sedikit ribet kalau kita nggak punya koneksi internet. Meskipun memang nanti bisa connect juga ya, satu akun bisa dipakai untuk dua Mendeley baik desktop maupun yang reference manager untuk yang add-on ini, tapi saya rasa yang offline lebih enak ya gitu. Sedangkan Zotero ini kemarin sekedar nyoba saja, jadi saya belum pernah pakai untuk Zotero. Oke, itu software tambahan ya yang saya rekomendasikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika kita membuat naskah, tentu saja kita biasanya untuk penelitian kita butuh yang namanya software statistik ya. Software statistik kalau kita kenal yaitu SPSS ya. Jadi kalau dosen atau mahasiswa melakukan analisis statistik biasanya menggunakan ini SPSS. Nah, selain SPSS ada juga yang Graph Prism ya. Nah, mana yang saya rekomendasikan antara SPSS dan Graph Prism? Kalau misalkan kalian di mata kuliah statistikanya diajarkan menggunakan SPSS ya, pakailah saja SPSS ya, karena hasilnya pun saya rasa tidak jauh atau tidak mungkin berbeda gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih sederhana untuk interface-nya, Graph saya rasa lebih mudah ya, karena dia sudah ada panduan uji-ujinya apa gitu. Coba nanti ini saya buka ya, ini Mendeley-nya saya tutup dulu. Ya, jadi untuk software statistik ini kalau suruh milih antara SPSS atau GraphPad, saya lebih prefer sesuaikan saja dengan apa yang kalian dapatkan materinya ya di statistika gitu ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke GraphPad ya, karena ini enak, kita sudah dikasih beberapa pilihan, uji-ujinya juga tinggal kita pilih ya, terus nanti tinggal kita masukkan angkanya. Contohnya misalkan saya mau menguji t-test unpair atau t-test tidak berpasangan ya, ini kita klik create, nanti sudah disiapkan tabel untuk contoh dan mengisinya gitu ya. Jadi tidak perlu ada variable view atau data view seperti di SPSS ya. Kalau ini sudah ada contohnya, tinggal kita masukkan aja ya, grupnya, kemudian data-datanya. Nah, jadi lebih enak gitu. Jadi memahaminya lebih gampang kalau menurut saya ya. Nah, tapi kalau misalkan dari
kalian untuk SPSS ya silakan. Cuman katanya sih ada beberapa uji yang di GraphPad ini, GraphPad Prism ini belum diakomodir oleh SPSS ya. Sorry, yang di SPSS belum diakomodir di GraphPad Prism. Jadi untuk uji-ujinya lebih banyakkan yang di SPSS. Nah, ini untuk yang versi 8 ya. Ini yang saya pakai versi 8. Cuman untuk yang terbaru GraphPad Prism 10 ya, kalau nggak salah sudah 10, itu sudah lebih canggih lagi, sudah lebih kompeten lagi untuk menyelesaikan hal-hal yang lain yang sebelumnya belum terakomodasi di software GraphPad 8 ini. Jadi kembali lagi ke pilihan kalian ya. Sama aja saya rasa milih GraphPad ataupun SPSS ya. Nah, tapi kalau saya pilihnya seringnya saya pakai ini GraphPad untuk keperluan pribadi, tapi untuk mengajar biasanya pakai SPSS. Oke, itu software tambahan yang kedua. Tadi ada Mendeley untuk citasi, untuk menganalisa statistik ada GraphPad Prism ya. Terus kemudian saya rasa tambahan software selanjutnya ini ya, ini sangat objektif saya sangat subjektif ya. Ini menurut saya sendiri, yaitu software Corel Draw ya, software yang mengolah gambar. Kenapa ini subjektif? Saya rasa mungkin bisa jadi tidak semua dosen membutuhkan atau tidak semua mahasiswa membutuhkan, tapi ini sangat penting ya kalau untuk saya pribadi, utamanya kalau misalkan saya mau mengerjakan misalkan membuat banner atau membuat spanduk, itu kan butuh software yang bisa untuk mengolah atau membuat spanduk atau banner gitu ya, poster itu. Nah, jadi mungkin ada beberapa dosen atau mahasiswa lain sekarang sudah ada Canva ya, yang lebih simple. Cuman saya pribadi kalau software desktopnya prefer ke Corel Draw ya. Ini sudah saya gunakan sejak lama ya. Jadi ini untuk software yang saya rekomendasikan untuk kegiatan-kegiatan aktivitas sebagai dosen atau mahasiswa. Ini yang menurut saya menjadi salah satu yang paling penting ya, untuk bisa dimiliki atau diinstal di laptop atau software kalian ya. Dan saya rasa sekarang untuk Corel ini spesifikasinya untuk Corel dan juga laptop-laptop yang terbaru itu sangat mumpuni sekali gitu ya. Jadi itu tambahan 3 software yang menurut saya layak untuk kalian install di laptop kalian masing-masing. Oke, itu saja. Selanjutnya mungkin nanti di lain waktu akan kita sambung ke video-video informatif berikutnya. Saya stop dulu, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.